Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hamidatu Zahro akan memaparkan materi sejarah pendidikan Islam bab lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga adalah suatu acuan atau suatu memberikan bentuk yang lain pada badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian, keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga pendidikan Islam secara etimologi diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertiannya abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung-jawaban lembaga pendidikan itu sendiri. Menurut Ahmad D. Marimba mengartikan bahwa pendidikan Islam sebagai pembimbing jasmani dan rohani dengan berdasarkan pada hukum-hukum Islam menunjukkan pada bentuk-bentuk kepribadian atau kepribadian utama atau menuntut ukuran-ukuran Islam. Menurut Muhaimin menjelaskan bahwa setiap lembaga pendidikan Islam yang mempunyai sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada lembaga pendidikan Islam tersebut. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu wadah atau penyelenggara pendidikan Islam dengan berbagai sarana dan peraturan dan penanggung-jawaban yang dijiwai oleh semangat ajaran Islam dengan nilai untuk mengejawantakan ajaran Islam yang ada di Indonesia. Tujuan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Tujuan lembaga pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Lembaga pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, untuk dilanjutkan dengan tahapan efeksi, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan agama Islam ke dalam diri siswa itu tersebut. Adapun macam-macam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pesantren. Pesantren berawal dari kata santri dengan awalan pe dan akhirannya an, yang berarti tempat tinggal menurut santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Saudara Purwojaba menjelaskan bahwa pesantren adalah kata dari santri yang berarti seseorang yang belajar agama Islam. Sedangkan pesantren mempunyai arti tempat berkumpulnya siswa atau murid untuk belajar agama Islam. Adapun elemen-elemen pesantren yaitu pondok, masjid, santri, kiai, pengajian kitab-kitab Islami. Yang kedua, sekolah. Sekolah pada hakikatnya adalah bertujuan untuk membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik dan menambah budi pekerti yang baik. Juga diberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar diberikan di rumah. Adapun sekolah adalah bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Sekolah yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang menekankan inti pelajaran umum, bukan semata-mata agama sebagaimana di pesantren dan di madrasah. Dalam sudut pandang problematika, pendidikan agama di Indonesia dapat diuraikan dari beberapa hal, yaitu peserta didik, pendidik, kurikulum, dan sarana dan fasilitas, metode dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga ada madrasah. Madrasah berawal dari kata bahasa Arab yang artinya tempat belajar. Madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah yang mempelajari agama Islam. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang tumbuh setelah masjid. Salah satunya faktor yang menyebabkan tumbuhnya madrasah adalah karena masjid-masjid telah penuh dengan tempat-tempat belajar, dan hal ini juga menyangkut dengan aktivitas pelaksanaan ibadah sholat.
Yang keempat, sekolah-sekolah dinas. Sekolah-sekolah dinas dimaksud adalah setelah lulus dari sekolah tersebut diangkat menjadi pegawai negeri. Dan karena itu murid-murid kedua di sekolah itu harus diberikan dinas sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 1951. Karena kekurangan anggaran negara sejak tahun 1969 tidak lagi disediakan ikatan dinas. Saat sekarang ini tidak ada lagi sekolah-sekolah dinas yang disebut di atas. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Departemen Agama menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang diberlakukan secara nasional. Yang kelima, pendidikan tinggi Islam. Pendidikan hasrat umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi sudah dirintis sejak zaman kolonial Belanda. M. Nasir menuliskan dalam Capital Selerta bahwa keinginannya untuk mendirikan pendidikan Islam itu telah muncul di hati umat Islam. Perguruan tinggi Islam itu muncul pada tahun 1930-an. Mahmud Yusuf mengemukakan bahwa dari Padang, Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdirinya perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh guru-guru agama Islam atau PGAI. Yang keenam, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN. PTAIN yang diresmikan berdasarkan peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 1950. Baru memprosesi secara praktis pada tahun 1951. Dimulai perkuliahan perdana pada tahun tersebut dengan jumlah mahasiswa 67 orang dan 28 orang siswa persiapan dengan pimpinan fakultas adalah Kiai Haji Adnan. PTAIN mempunyai banyak jurusan diantaranya yakni tarbiyah, qodha, dan dakwah. Dengan lama belajar 4 tahun pada tingkatan bakaluarter dan doktor. Mata pelajaran agama juga didampingi mata pelajaran umum terutama yang berkenaan dengan jurusannya. Yang ketujuh, Institut Agama Islam Negeri atau YIN. Lembaga pendidikan yang dimaksud telah mengalami perkembangan. Institut Agama Islam Negeri atau YIN adalah bentuk perguruan tinggi Islam di Indonesia yang menyelenggara pendidikan akademik dalam disiplin ilmu keagamaan Islam. YIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Universitas Islam Negeri atau UIN dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Yang kedelapan adalah Sekolah-Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Seperti yang telah diulas terdahulu, sejak YIN didirikan tahun 1960, lembaga ini telah berkembang ke berbagai kota di Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu agama Islam. STAIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Universitas Islam Negeri atau UIN dan Institut Agama Islam atau YIN. Yang ke-9 adalah Universitas Islam Negeri. Universitas Islam Negeri atau UIN adalah bentuk perguruan tinggi Islam dalam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. UIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Institut Agama Islam Negeri atau YIN dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Yang ke-10, Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta atau PTAIS. Universitas ini adalah Universitas Islam Indonesia atau UII. Yogyakarta adalah perguruan tinggi Islam yang tertua di Indonesia setelah Fakultas Agama Islam di
dinegrikan menjadi PTAIN tahun 1950. Kemudian PTAIN digabung menjadi AIDA dan menjadi YIN. Dari beberapa nama yang ada, masih banyak pakar pendidikan Islam yang menaruh perhatian serius guna memperbaiki pendidikan Islam. Yang terakhir adalah pendidikan Islam non formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 telah memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan non formal tersebut. Satu, pendidikan non formal terdiri atas lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. Di Indonesia jauh lebih dari ada pendidikan Islam non formal di pesantren, sekolah, madrasah, dan pendidikan tinggi. Telah berlangsungnya pendidikan non formal pada mubalik yang datang dari berbagai negara ke Indonesia melaksanakan pendidikan Islam itu secara non formal. Masjid atau tempat-tempat lain seperti langgar, surau, dan lainnya sebagainya merupakan salah satu pusat kegiatan pendidikan tersebut. Mereka mendidik murid-muridnya dengan cara khusus. Oke, dari sini saya sudah menjelaskan. Mohon maaf apabila ada kurangnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.